Halo Sobat Narasi Claims, selamat datang di channel Narasi Claims. Kitab Bible menyebut pendusta bagi orang-orang yang tidak menuruti ajaran Yesus. Benarkah? Lantas siapakah yang pendusta yang dimaksud? Simak video penjelasan Ustadz Zuma berikut ini. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe agar membantu channel ini lebih berkembang. Mari kita simak video berikut ini. Jangan Anda melarang dia karena dia 100% manusia. Masalah 100% ilahi nanti akan dibantah sendiri oleh kitab saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan saya nggak boleh ngambil satu-satu ayat. Makanya saya akan kaji kepada saudara kalau Anda memberikan saya waktu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini legalitas kalian untuk melakukan dosa apapun. Jadi Anda tidak usah khawatir melakukan dosa apapun. Seperti itu Pak Amin, ya, Pak Amin Wijaya. Anda nggak usah, jangan berzina, jangan ini, jangan, nggak perlu. Toh semua perintah jangan itu ada batasannya. Kalian sendiri yang mengatakan di dalam kitab Lukas itu hanya sampai kepada ajaran yang kalian sebut sebagai meliaki. Hanya sampai di sana kemudian. Jadi hukum Taurat itu ada batasannya menurut kalian. Jadi nggak usah panik, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lalu kemudian kalau ada yang Anda lihat, ya, ada kemudian perbuatan di dalam agama Anda, menikah sejenis di dalam gereja dan seterusnya, Anda nggak usah panik karena ada legitimasi itu. Apa itu? Dan jika di antara kalian ada yang berdosa, jangan kalian khawatir. Kenapa? Ada Yesus Kristus sebagai pendamai untuk dosa kita dan untuk dosa dunia. Lalu kemudian dikatakan di nomor 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Theos, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar orang itu menjadi Kristen. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar menjadi Kristen. Apa Kristen itu? Komunitas manusia yang tidak bersunat, yang tidak melakukan hukum Taurat, yang menyembah kepada Yesus. Tunjukkan perintah Yesusnya itu mana? Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Boleh saya katakan kalian itu mohon maaf, saya katakan kalian itu pendusta. Karena perintah Yesusnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu perintah Yesusnya. Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain apa itu? Untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Matius 5. Itu perintah Yesusnya. Lalu mana perintah Yesus? Bahwa dengan matinya dia, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Mana perintah Yesus itu? Mana ajaran Yesus? Ada? Nggak akan Anda temukan itu. Jadi Anda itu adalah pendusta. Kenapa? Karena semua perintah-perintah Yesus tidak Anda lakukan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Anda mengenal satu Tuhan? Tidak. 2 Tuhan, 3 Tuhan yang Anda kenal. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Apakah itu perintah Yesus? Tidak. Berarti ya, sekali lagi saya katakan, mereka yang tidak menuruti perintah Yesus adalah pendusta. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Theos. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Seperti Tuhan atau seperti manusia? Seperti manusia. Maka Yesus hidup sebagai manusia, ya dia harus kawin. Mau tidak mau, karena dia sudah dipanggil Rabi. Rabi syaratnya harus menikah. Itu siapapun tahu kecuali orang yang nggak mau tahu. Lalu kemudian dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Artinya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda harus hidup seperti Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan oh Yesus itu kan manusia, berarti selama ini Anda menyembah manusia. Karena di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes
1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan bahwasanya kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia, maka Anda menjadi manusia. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan, Theos, maka kalian semua juga harus Theos. Gak boleh tidak, karena itu perintah di dalam kitab saudara. Yohanes 3 nomor 2. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Ada nggak di antara kalian mau mengatakan bahwa keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu sebenarnya adalah manusia? Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Nggak akan ada kan? Berarti Yesus itu Tuhan kan? Berarti kalian juga Tuhan. Kenapa? Karena kalian harus sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu yang mana? Oh, dia adalah Tuhan, Bang Suma. Berarti kalian juga adalah Tuhan. Oh, dia adalah manusia, Bang Suma. Itu baru benar. Berarti kalian selama ini menyembah manusia. Jadi mau lari kemanapun kalian akan kena. Ingat ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kalian akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Theos. Kalau Theos berarti kalian harus sama. Kalian juga Theos. Kalau dia manusia keadaan sebenarnya, berarti kalian selama ini menyembah manusia. Lalu bagaimana mengetahui bahwa Yesus keadaan sebenarnya itu adalah manusia? Baca 1 Korintus 15 nomor 48. Itu jelas. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus itu sama dengan makhluk surgawi. Berarti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah makhluk.